Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Orang-orang Islam membunuh Yahudi sampai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu atau pohon berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuh saja, kecuali pohon Gorkot, karena termasuk pohon Yahudi." Hadis riwayat Muslim. Hadis-hadis tersebut dari segi kekuatan sanadnya termasuk hadis sahih tanpa perbedaan pendapat dan termasuk dari tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW yang terkait dengan mukjizat kabar yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namun ada hal yang kurang kita sadari selama ini, yaitu bahwa hadis ini baru terasa relevan di zaman sekarang ini. Sepanjang 14 abad lamanya, tiap ada orang yang membaca hadis ini di zamannya akan sedikit berkerut kening. Mengapa? Sebab di masa mereka hidup, sejarah Yahudi tidak seperti sekarang. Mereka belum lagi menjadi sosok negara superpower yang ampuh. Keangkuhan Yahudi dengan negara Israelnya belum pernah ada sepanjang 14 abad itu. Keberadaannya baru muncul di abad 20 ini atau abad 14 Hijriah. Orang Yahudi sepanjang sejarah Islam justru selalu berada di bawah perlindungan negeri-negeri Islam. Komunitas Yahudi selalu dimusuhi oleh semua bangsa dan negara sepanjang sejarah. Komunitas Yahudi pun pernah dibantai oleh Nazi Jerman di masa Hitler. Nyaris tidak ada tempat buat Yahudi kecuali di dalam negeri Islam. Mereka aman bila tinggal di wilayah khilafah Islam karena hukum Islam melarang memerangi ahlu jimmah, kafir jimmi. Salah satu penguasa yang anti-Yahudi adalah Spanyol Kristen. Ketika Spanyol dikuasai rezim Katolik, bukan hanya umat Islam yang diusir, tetapi termasuk juga kalangan Yahudi. Tidak ada satupun tanah di dunia ini yang mau menampung bangsa ini, kecuali penguasa Muslim Turki Utsmani. Maka selama 14 abad itu, hadis ini cukup mengherankan umat Islam. Bagaimana mungkin umat Islam yang selama ini melindungi bangsa Yahudi serta mengharamkan darah mereka lantaran mereka termasuk ahlu jimmah, tiba-tiba akan memerangi Yahudi sampai mati. Bahkan batu dan pohon akan memerintahkan umat Islam untuk membunuh mereka juga. Teka-teki hadis ini baru terjawab pada tahun 1948 ketika komunitas Yahudi di dunia melakukan agresi, penjajahan dan pencaplokan sebuah negeri Islam merdeka, yakni Palestina. Pada tahun 1967, semakin jelas lagi hadis ini karena ternyata komunitas Yahudi yang selama 14 abad hidup di bawah perlindungan, asuhan dan rahim umat Islam tiba-tiba berubah menjadi serigala liar yang mengakibatkan perang Arab Israel. Barulah di masa sekarang ini, hadis ini menjadi lebih punya arti setelah terkuaknya misteri. Ternyata Yahudi yang selama ini hidup di bawah asuhan dan kasih sayang umat Islam tiba-tiba jadi makhluk buas pembantai nyawa manusia. Dan menarik untuk diperhatikan bahwa Yahudi sudah mempersiapkan apa yang mereka dapat di masa sekarang ini sejak lama. Bahkan ada yang mengatakan sejak ribuan tahun yang lalu, konon terbentuknya negara-negara superpower, penjajahan barat atas dunia timur, naiknya para pejabat di masing-masing negara adidaya, semua tidak lepas dari skenario mereka. Inggris di masa lalu dan Amerika di masa sekarang tidak lain hanyalah alat yang disiapkan untuk mewujudkan cita-cita pembentukan negara Israel. Karena itu, mustahil meminta mereka untuk menekan Israel agar menghentikan serangan mereka ke negeri Islam. Adanya hak veto di PBB semakin menimbulkan bahwa
PBB pun termasuk bagian dari alat yang diciptakan oleh mereka. Selain terkuatnya misteri hadis ini di abad 14 Hijriah, hadis ini sangat tegas menyebutkan kepastian kehancuran bangsa pengingkar Allah dan para nabi ini. Bahkan pohon dan batu pun akan ikut membantu umat Islam dalam menumpas mereka. Karena itu, hadis ini juga menjadi penghibur derita, pelipur lara dan membangkit harapan buat umat Islam yang sempat merasakan kebengisan Yahudi secara lebih nyata. Bahwasanya Israel yang bukan manusia itu pasti akan dikalahkan, mati kutu dan mati betulan. Ini adalah sebuah kepastian, karena yang bilang bukan sembarang orang, yang bilang adalah seorang yang paling dekat kepada Allah Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik juga, di dalam hadis ini Rasulullah pun menyebutkan sebuah nama pohon, yaitu Gorkot. Pohon ini milik Yahudi, sehingga kalau ada Yahudi sembunyi di baliknya dari kejaran umat Islam, pohon ini tidak akan berbicara. Sebaliknya, pohon ini akan melindungi Yahudi karena pohon ini milik mereka. Wallahu a'lam bishawab.